Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfazna minadh dhunubi wal atham warzuqna husnal khitam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama yang kita hormati para Ketua Masjid Nurul Islam Bapak Haji Muhammad Zaironi beserta pengurus Bapak Haji Zulkifli, para jamaah, Bapak Ibu hadirin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurus Sa'adah yang senantiasa diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita tahu Bapak Ibu hadirin bahwasanya tanda-tanda nak hari raya Pak sab semakin maju ya. Ibu-ibu lah masak kuih tapi tak boleh dicicipi Pak, kuihnya masuk di dalam gelok. Yang boleh yang keringnya be, yang motongnya be yang boleh. Ya, labu goyong masak kupat. Yang ketiga, mall lah mulai kami, jalan lah semakin macet. Itulah tanda-tanda lah nak parak hari raya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang masih berada di sini, inilah pemenang kita Pak. Dari hari pertama sampai hari pada malam saat ini, mungkin inilah jamaah yang bertahan, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat serta naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Pemuda yang hatinya cinta kepada masjid-masjid Allah, rumah-rumahnya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau ini Pak seorang hafal Quran, seorang mufassirin, bahkan sudah mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibnu Abbas ini kelak di kemudian hari akan menjadi uang yang besar. Bukan besar badannya, tapi uang yang memang ahli Quran, ahli fikih dan ahli tafsir. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu Ibnu Abbas masih usia 13 tahun. Akan tetapi beliau itu sudah mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi Muhammad bahwasanya kelak Ibnu Abbas akan menjadi seorang ulama besar. Datang sahabat menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan bertanya sama Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ma khairil ayyam?" Hari apa yang paling baik wahai Ibnu Abbas? Yang kedua sahabat nanya lagi, "Ya Ibnu Abbas, ma khairil a'mal?" Amal apa yang paling baik? Yang ketiga sahabat nanya lagi, "Ya Ibnu Abbas, ma khairis syuhur?" Bulan apa yang paling baik kata Ibnu Abbas? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Inna min khairil a'mal," sesungguhnya amal yang paling baik adalah as-salatu fi waqtiha. Salat di awal waktu, Pak. Ternyata benar apa yang beliau katakan. Terkadang kita melalaikan apa yang telah Allah fardukan kepada kita, Bu, salat di awal waktu saat ini. Kadang kita masih sibuk dengan dunia kita, sampai-sampai panggilan azan berkumandang, kita masih cak idak bepak. Ya,
yang masih niaga berniaga, yang masih segala macam dengan aktivitas dunia mak dia tulah, sampai-sampai mengabaikan perkara kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada hambanya tersebut. Yang kedua, wa inna khairil ayyam, dan hari yang paling baik adalah hari Jumat. Ternyata benar bahwasanya hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan bahwasanya dari hari Senin sampai hari Ahad, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Bukan berarti Bapak Ibu hadirin hari Senin sampai hari Ahad itu tak baik. Semua hari baik, akan tetapi Allah mengkhususkan hari-hari tersebut adalah hari Jumat, hari yang paling utama, Pak. Karena apa, Pak? Karena Allah mengkhususkan hari Jumat itu, Pak, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak keutamaan, bahwasanya kita bersolawat di hari Jumat itu bakal dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Ramadan. Setiap kita beramal itu bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mati di malam Jumat, dalam suatu hadis, Pak, diceritakan kalau kita mati di malam Jumat itu terbebas daripada azabil qabri atau azabin nar. Terbebas daripada azab kubur dan fitnah kubur serta azabin nar, serta azab-azab api neraka. Cuman maaf kata Ustaz Kiai Sago nak minta berdoa mati malam Jumat, Pak. Ya Allah, mati kelah malam Jumat. Sago, Pak, tak tembus-tembus. Kapan preman mati, Pak? Ya Allah, mati kelah malam Jumat. Kabul doanya, Pak. Karena perkara mati ini, Mak, perkara rahasia, Bu. Ya, perkara rahasia. Kita berpinta, ya Allah, penginian mati malam Jumat, ngapo? Bagus mati malam Jumat tu. Tak kabul-kabul. Nah, kemudian yang ketiga, Ibnu Abbas mengatakan wa inna khairi syuhur, bulan apa yang paling baik? Sesungguhnya bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Ternyata benar apa yang beliau katakan, bahwasanya Ramadan adalah bulan keistimewaan. Dan sampai saat ini Bapak Ibu hadirin, kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Begitu banyak amal-amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Salat tarawih, baca Quran, segala macam. Dan sampai akhir Ramadan tersebut ini masih terkadang kalau kita masih rindu dengan Ramadan, kita masih banyak beramal di bulan Ramadan ini, Pak. Kadang kita galak menyia-nyiakan Ramadan. Kita ni kadang ibadah, Pak, nak cepat, nak ringkas, kelar cepat. Contohnya apa, Pak? Imam tarawih. Kapan imam lambat dikit berbacaan, berutuan sama imam. Oh ya Allah, alangkah lambatnya imam itu berbacaan. Ngapa pegel kaki saat? Tak gua lagi. Besoknya tak semayang masjid. Pindah masjid lain. Mahab lagi aku nak semayang masjid Nurul Saadah. Ngapo imamnya lambat berbacaan. Berbesian ibu-ibu kita pindah besok Pindah nian rupanya, Pak. Pindah masjid belakang sana. Mungkin ada kalau ada masjid belakang atau masjid depan sana. Dah berbesian ibu-ibu tadi, Pak. Kita pindah besok. Besok pindah nian, Pak. Ngapo? Nurul Saadah tak ada lagi solat situ. Lambat nian berbacaannya. Besoknya pindah, Pak. Kapan besoknya pindah, Pak? Imam yang kemarin Nurul Saadah pindah di masjid yang tempat dia solat tu lah rupanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengar pula kapan depan masjid ngomong, "No, imam ini lagi rupanya lambat berbaca." Imam ini lagi lambat berbacaan. Dengar, Bu, kuping imam tadi, Bu. Ya Allah, ibu ini ngomongnya aku rupanya lambat berbacaan, Pak. Besoknya, Pak, apa kapan dia imam tadi, Pak? Dicepatkannya, Bu, bacaan tadi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin. Cepatkannya. Amin. Uji budak kecil belakang tadi laju mang terus. Uji budak kecil tadi. Itu, Bu. Cepat-cepat tadi. Tidak tumaknina gitu, Bu. Sampai imam itu cepat berbacaan lupa ayat ujungnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa ayat. Inna uji budak kecil belakang tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Ini Ramadan. Wa qad dana Ramadan law ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannat ummati ayyakuna sanatan. Kalau kita bertemu dari Ramadan, kita berjumpa dari Ramadan, niscaya kalau kita tahu kadar Ramadan itu, Pak, kita pasti bakal mengatakan, cobalah Ramadan ini setahun penuh.
Aduh terus Ramadan. Cuman tak baca bu, Allah mengkhususkan Ramadan ini sebulan, cuman setahun cuman sebulan. Setahun cuman sebulan. Tapi kalau orang yang mandang kacamata hakikat, cobalah Ramadan ini setahun penuh kami pacak beramal, kami bisa beribadah. Nih Pak, orang yang tahu, ya, orang yang tahu. Iya tadi nak cepet, nak ringkas, nak ngebut. Nggak ada kebukuan tak di sini Pak Haji? Buka bersama. Ada. No lah lewat. Cerita dikit nostalgia, tidak apa-apa Ini bu, kapan bukuan ya Allah? Sebelum puasa ajan bagus-bagus Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh lambat merdu. Kapan masuk Ramadan cepatnya ajan tu. Allahu Akbar Allah. Kapan ajan maghrib nak buka tadi Pak? Muazzin azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Cepatnya ajan Allahu Akbar. Puji kau ngapo kau tu ajan cepatnya. Tak biasanya kau sebelum Ramadan ajannya lambat-lambat. Bukan apa Ustaz, kalau aku ajan ni lambat, ucap pempek belakang tu tumpes. Laksan belakang tu tumpes, celimpungan belakang tu tumpes. Makanya aku ajan ngebut-ngebut Ustaz. Ya Allah, rupanya mikir ke pempek belakang tadi bu. Rupanya takut dihabis ke kawan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini bu. La tamannat ummati ayyakuna sanatan. Kalau seumpamanya kita bertemu dengan Ramadan, ini saja kita akan mengatakan cobalah Ramadan itu ada setahun penuh kami nak beribadah kepada Allah. Beda Pak, Ramadan ini kalau kita baca Quran di Ramadan, di luar Ramadan itu beda. Ustaz, aku tidak ada khatam Quran Ustaz. Belum baca aku, belum bisa untuk khatam di Ramadan ini. Bisa tak Ustaz aku mau khatamkan di luar Ramadan? Bisa. Tapi fadilah ganjarannya beda dengan Ramadan yang lain. Beda dengan Ramadan. Di bulan lain beda keutamaannya dengan Ramadan ini bu. Kalau Ramadan ini bu, Allah khususkan yang untuk hamba-hambanya. Nih, Ramadan bentar lagi berpisah. Penyesalan pasti akan kita rasakan. Ya Allah, kemarin kita punya niat nak khatam Quran, nak beramal, nak ngenceng ikat pinggang, nak qiyamul lail, nak i'tikaf, segala macam kita punya niat. Tapi dengan 3 hari lagi kita bakal bertemu dengan Ramadan ini bu. Penyesalan sudah ada di depan mata kita. Nyesal itu Pak belakangan Pak, biasanya Pak. Tidak kata nyesal akhiran, tidak kata nyesal awalan. Nyesal itu pasti belakangan. Nyesal itu banyak macamnya bu. Ada nyesal mingguan Pak, netak kuku kependekan. Netak kuku kependekan sampai berdarah-darah. Minggu depan netak kuku lagi. Ada nyesal bulanan. Apa itu nyesal bulanan? Netak rambut kependekan. Nak hari raya. Netak rambut galau orang, apalagi yang lanang ini. Netak rambut kependekan Pak, berutuk sama tukang gunting. Tobat aku nak gunting tempat mamang itu, ngapo jiku. Rambut aku Ustaz dibuatnya pecah citakan gunjing. Salah dewe. Ada nyesel tahunan Pak. Apa itu nyesel tahunan? Nyeselnya ibu-ibu beranak. Sakit terpekik-pekik, cukup 3 Ustaz, beranak tak tahu lagi nak 4. Sakit beranak tu. Bu, tahun depan beranak lagi bu itu Pak. Kapan ditanya uji kamu nandak lagi beranak cek, cukup 3 nandak lagi nak 4. Aku tu bukan apa sebenarnya nandak lagi nak beranak. Cuman kak cik kau ni marah. Anak 3 jadi 4, anak 4 jadi 5, anak 5 jadi 6. Cuman bu, Masya Allah, bersyukur bu kita punya anak 5 Pak. Bersyukur kita punya anak 6. Kapanlah besar? Yo kapan kecil saro ni demnya Pak. Kapanlah besar? Masya Allah. Lah sukses galo, lah begawi galo, datang nak hari raya kaget nah. Datang anak pertama dari muara ini minta maaf nian ngapo dak pacak datang tahun kemarin. Hari ini baru pacak datang. Pak, ngepel ke lagi Pak. Ngelok kantong metu ke duit 1 juta. Datang lagi anak kedua Pak. Minta maaf nian Bu, ngapo baru pacak datang tahun ini. Tahun kemarin belum pacak datang Pak, ngepel ke lagi Pak 2 juta. Anak ketiga mak itu pula. Sampai anak kelima Pak 5 juta Pak lah di kantong ibu itu. Nangis ibu itu Pak. Puji lakinya, ngapo kau tu nangis? Tidak apa-apa. Ngapo?
Mentau 5 main ngapa dak 10 be beranak 10 juta. 10 juta. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ni. Yang kedua, Bu, kami ingin mengingatkan bahwasanya zakatul fitri. Ya. Kalau kita zakat afdalnya untuk kita mengeluarkan zakat itu, Bu, ada waktu fadilah. Ya. Waktu wajibnya kapan? Waktu wajibnya ketika masuk bulan Ramadan sampai awalnya bulan Syawal. Waktu fadilah itu keutamaan untuk kita mengeluarkan zakat fitri itu di akhir Ramadan sampai terbitnya fajar di bulan Syawal. Ya, kalau kita pengen nak mengeluarkan zakat fitri, Pak, zakatul fitrah. Seabdul-afdalnya apa di bulan di fajar tanggal 1 Syawal itu nah. Kita keluarkan, cuman repot Ustaz, nak mengeluarkan tanggal 1 Syawal peduk pajak, siapa lagi nak nimonya? Ya sudah, kalau kita pengen itu, Bu, kalau kita pengen nak mengeluarkan H-1 menjelang lebaran, kita keluarkan zakat fitrah tersebut. Niatnya apa? Kalau niat deweannya, Pak, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah, ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, mengeluarkan zakat fitrah, an nafsi, untuk diriku, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dewean, Pak. Tapi kalau berdua, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi an zaujatihi, kalau sama bini, fardu lillahi ta'ala, fardun lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, ya, dan untuk istriku, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekeluarga, Bapak Ibu hadirin, mengeluarkan zakat fitrahnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, ya, an nafsi wa an ahlihi fardun lillahi ta'ala. Ya, sengaja aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk keluarga aku, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu yang paling pas untuk kita mengeluarkan zakat fitri itu, Bu, ialah H-1 tadi. Ya, H-1 menjelang 1 Syawal. Akhir Ramadan kita keluarkanlah zakat fitrah gitu. Atau sekarang sudah buka kan? Ya, penyalur zakat sudah buka di sini. Kita keluarkan enggak apa-apa. Karena memang waktu yang diperbolehkan itu dari Ramadan. Dari 1 Ramadan sampai 1 Syawal, sebelum khatib naik mimbar atau sebelum pelaksanaan Idul Fitri, itu masih sah untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau Bapak Ibu silahkan, kalau pengen nak mengeluarkan zakat fitrah sekarang, fadol diaturi, ndak repot segala macam, ya. Ngingatkan baik Bapak Ibu hadirin, kaget kita lupa takutnya, ya. Karena ngapa zakat itu, Bu, adalah membersihkan minar rafath, membersihkan daripada perbuatan mulut kita yang tercela. Kita ni kadang, maaf kata, Bu, riba dalam Ramadan kita, galak ngurusi gawe wong, galak ngatoi wong, galak namimah, ngumpeti wong. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat tersebut, itulah tadi, Bu, untuk membersihkan perkataan kotor kita di dalam bulan Ramadan. Jadi zakat itu membersihkan dan mensucikan daripada bibir kita, lisan kita yang telah berkata kotor di bulan Ramadan. Jadi maaf kata, dosa-dosa bibir kita, lisan kita ini diampuni oleh Allah dengan kita berzakat fitrah. Sampai jam berapa, Pak Haji? Itu baik, Bu, yang bisa kami sampaikan. Karena kalau kelamuan kata wong gila, Pak Haji duluan ngatui kami gila. Gila ni kan Ustaz Gian, ngapa alang kelamunya selama ini butuhan kaget. Jadilah tu Pak Haji. Hadza ma'aqulu lakum, minta maaf sebelumnya dan terakhir, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Bu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.